Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali di channel GPB Amanat Agung Kalasan Yogyakarta. Melanjutkan pelajaran teologi Kristen, kali ini kami mengajak saudara-saudara untuk belajar tentang bibliologi, yaitu belajar tentang teologi Alkitab yang pasti disajikan dengan rasa sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Kami berharap sajian ini memperlengkapi saudara sehingga pemahaman akan Tuhan Yesus semakin mendalam. Agar channel ini semakin memberkati banyak orang, jangan lupa klik subscribe, like, comment, and share. Selamat menikmati sajian dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan belajar bersama-sama mengenai doktrin Alkitab atau sering disebut sebagai bibliologi. Pelajaran ini disampaikan secara berseri. Oleh karena itu ada baiknya Anda lihat dahulu episode-episode sebelumnya. Ciri khas kita adalah sedap, sederhana, mendasar, alkitabiah, dan praktis. Itu sebabnya bibliologi kita adalah bibliologi sedap. Hari ini kita akan membahas mengenai kanonisitas Alkitab. Bagaimana proses kitab-kitab atau surat-surat yang tadinya tersebar itu diakui sebagai firman Allah dan dikumpulkan menjadi satu dalam Alkitab seperti yang kita punyai sekarang ini. Kawan sehati dalam Tuhan, pertanyaan penting berkenaan dengan kanonisitas adalah bagaimana kitab PL dan PB yang ada sekarang ini diakui sebagai firman Tuhan. Kanon dari segi arti kata artinya adalah ukuran atau standar. Tetapi dalam bibliologi dimaksudkan sebagai daftar atau list kitab-kitab atau surat-surat yang diakui sebagai firman Allah yang ada di dalam Alkitab ini. Dasar sebuah kitab atau surat masuk dalam kanon itu apa? Roh Kudus mengawasi atau memimpin proses kanonisitas untuk memastikan bahwa hanya kitab-kitab atau surat-surat yang otentik kebenarannya yang dapat masuk. Roh Kudus ikut di dalam proses kanonisitas tersebut. Tidak ada satu kitab atau surat yang masuk dalam kanon oleh karena keputusan pribadi atau keputusan konsili atau musyawarah besar sebuah gereja. Kalau ada konsili atau musyawarah besar gereja-gereja mengenai kanonisitas, itu bukan memutuskan atau bukan menetapkan, tetapi mengakui yang memang sudah memiliki otoritas sebagai firman Allah dalam dirinya itu. Nah, maksud saya adalah seperti ini. Jadi tidak memutuskan surat ini ikut, surat ini tidak, surat ini masuk, surat ini tidak. Bukan itu. Tapi dia memeriksa di mana surat itu atau kitab itu dari sudut isinya memang dia memiliki kebenaran bukti bahwa dirinya adalah firman Allah. Oh, ini dia membuktikan bahwa dirinya firman Allah. Oh, ini dia membuktikan dirinya firman Allah. Oh, ini dia membuktikan bahwa dia firman Allah. Oh, ini. Nah, sesudah itu yang membuktikan dirinya firman Allah ini disatukan dan diakui. Kira-kira seperti itu. Lalu beberapa uji atau tes bagi kitab atau surat sehingga kitab atau surat itu masuk di dalam kanon.
dengan pertanyaan, apakah kitab atau surat itu memiliki otoritas? Artinya seperti tadi, kalau ada surat kitab-kitab itu, dilihat apakah di dalam surat atau kitab itu memiliki otoritas. Apakah di dalam surat atau kitab itu menyatakan dirinya adalah firman Allah. Kalau dia menyatakan diri firman Allah, itu masuk kanon, itu satu. Kemudian yang berikutnya, apakah kitab atau surat itu bersifat kenabian, profetik? Dalam arti apakah surat atau kitab itu ditulis oleh nabi, rasul, atau orang lain tapi ada backup, ada yang membelak atau yang menopang nabi atau rasul. Kalau itu misalnya ditulis ini Paulus, ini Petrus, ini Matius. Nah, itu masuk dalam kanon. Jadi apakah memiliki otoritas? Yang kedua, apakah bersifat kenabian ditulis oleh para rasul atau para nabi? Kemudian yang berikutnya, apakah kitab atau surat itu otentik? Otentik artinya apakah kitab atau surat itu secara historis sejarah dapat ditelusuri dan benar. Jadi surat itu otentik sejarahnya, bahwa yang nulis adalah orang itu, bukan satu orang lain yang memakai nama itu dan lain sebagainya. Bukan, otentik, benar-benar dapat ditelusuri historisnya secara benar. Kemudian yang keempat adalah apakah kitab atau surat itu berkuasa, dalam pengertian ada kuasa yang mengubah hidup seseorang. Jadi ada surat, ada kitab. Yang pertama, apakah memiliki otoritas? Apakah bersifat profetik kenabian? Apakah otentik secara historis terselidiki secara benar? Apakah ada kuasa yang mengubahkan orang membaca, diubahkan hidupnya? Orang membaca diubahkan kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, kalau itu masuk kanon. Dan yang kelima, apakah kitab atau surat itu ada penerimaan dalam pengertian diakui, diterima, dan dipakai, digunakan oleh gereja-gereja pada masa itu. Sekali lagi, konsili atau musyawarah besar gereja hanya mengakui kitab-kitab atau surat-surat yang memang sudah diinspirasikan Allah sebagai firman Allah. Kanon kitab PL. Waktu Tuhan Yesus melayani di bumi ini, di Palestina, Tuhan Yesus mengakui PL sebagaimana yang dipunyai oleh orang Yahudi, yaitu Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi. Anda bisa cek misalnya di dalam Lukas pasal 24 ayat 44. Sejarawan Yahudi yang namanya Yosefus pada tahun 37 sampai 100 Masehi, dia menulis bahwa kitab Perjanjian Lama Ibrani atau Yahudi terdapat 39 kitab seperti yang kita dapati sekarang ini. Artinya apa? Kanonisitas PL sudah jadi sejak zaman Tuhan Yesus Kristus, bahkan sebelumnya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kanon kitab Perjanjian Baru. Uji kanon kitab Perjanjian Baru adalah apakah ada tanda-tanda inspirasi atau pengilhaman Allah. Jadi surat-surat atau tulisan-tulisan Perjanjian Baru yang pertama dilihat apakah ada tanda-tanda inspirasi, ada tanda-tanda pengilhaman dari Allah. Yang kedua, apakah ditulis oleh rasul atau orang di bawah kontrol
rasul seperti Markus, 5 kontrol, Paulus dan Petrus. Apakah diterima dan dipakai oleh gereja-gereja saat itu? Nah itu dari kontrol atau uji kanon PB. Apakah ada tanda inspirasi, pengilhaman, apakah ditulis oleh para rasul, apa diterima oleh gereja pada saat itu. Tapi juga ada bukti lain. Misalnya surat-surat PB yang beredar di sekitar gereja-gereja saat itu. Kita bisa lihat di Kolose pasal 4 ayat 16. Penulis-penulis PB memahami bahwa yang mereka tulis adalah firman Allah. Penulis itu sendiri mengakui, memahami bahwa itu adalah firman Allah. 1 Tesalonika 2 ayat 13. Rasul Petrus mengakui tulisan Paulus sekalipun sulit itu adalah firman Allah. 2 Petrus 3 ayat 15-16. Dan Konsili Kartago tahun 397 Masehi mengakui 27 kitab atau surat dalam PB sebagaimana yang kita punyai sekarang ini adalah firman Allah. Dengan demikian, Alkitab kita adalah kitab kanonik. Artinya kitab standar, kitab pedoman untuk kita. Jangan cari wahyu lain. Jangan mengharap inspirasi. Karena Alkitab kita kanonik, standar, pedoman, sudah cukup untuk kita bisa mengenal Tuhan, karyanya dan kehendaknya. Melalui Alkitab kita bisa mengenal Allah, bisa menjalin hubungan dengan Dia. Tidak ada kitab lain. Dan jangan cari kitab lain. Hanya Alkitab. Oleh karena itu beritakanlah firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Bukan bisikan hati Anda. Bukan juga suara nurani Anda. Bukan juga perjalanan liar pikiran Anda. Tapi suara Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Kenapa? Alkitab kita adalah kanonik, standar, pedoman yang benar bagi saudara dan saya sebagai orang percaya maupun pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena Alkitab yang ada sekarang adalah Alkitab kanon. Standar pedoman, baik bagi kami sebagai orang percaya maupun sebagai hamba Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi pedoman iman dan perilaku serta pelayanan kami. Inilah juga yang seharusnya diberitakan. Kami memberitakan kebenaran yang tertulis di dalam Alkitab, bukan sekedar apa yang kami dengar di pikiran kami, di hati kami, bahkan mungkin pengalaman kami. Tapi kami harus fokus apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab itu. Makasih Tuhan Yesus karena ada pedoman, ada standar, ada rel kebenaran firman-Mu yang ada dalam Alkitab. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.